Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa. Hari ini di pembelajaran ini bertemu dengan saya, Ivi Aulia Putri, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kita akan belajar bersama dengan Ibu untuk beberapa pertemuan atau beberapa bulan ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, atau sebelum kalian menonton video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian membaca basmalah terlebih dahulu atau membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sistem koordinasi. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Nah, pada layar terdapat gambar hidung, lidah, kemudian telinga. Organ-organ ini termasuk ke dalam sistem indera. Nah, apa kaitannya organisasi dengan sistem indera? Kerja-kerja dari sistem indera ini tidak langsung bekerja begitu saja. Pasti ada mekanisme atau jalan-jalan kerjanya organ-organ berikut. Nah, ada pula yang mengaturnya. Apa yang mengaturnya? Nah, kita akan pelajari di bab ini mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Ketiganya ini sangat berkaitan, apalagi sistem syaraf dengan sistem indera jika kaitannya dengan mekanisme kerja organ sistem indera. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu sistem syaraf pada manusia. Sistem syaraf merupakan sistem organ yang tersusun dari jutaan sel-sel syaraf yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor baik sadar maupun tidak sadar, kemudian homeostatis proses fisiologi tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Jadi apabila saraf kita rusak, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi ingatan kita. Oke, dalam tubuh kita ini, dalam tubuh manusia, ada banyak sekali sel-sel syaraf, bahkan berjuta-juta sel syaraf. Tapi satu sel syaraf ini dinamakan dengan neuron. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian yang terbesarnya ada badan sel, kemudian dendrit, dan akson. Nah, badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Artinya dia yang mengendalikan pergerakan dari neuron ini, pergerakan sel saraf, atau mengendalikan pesan yang masuk ke dalam sel saraf ini. Nah, badan sel ini memiliki nukleus atau inti sel, kemudian nukleusnya tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Di dalam badan sel ini ada yang namanya badan nisel. Itu merupakan tumpukan dari RE granuler atau retikulum endoplasma granuler dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian ada pun organel-organel lain termasuk badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Itu yang terdapat dalam badan sel. Mungkin nanti di slide berikutnya ada gambar dari struktur sel saraf atau neuron. Kemudian yang kedua ada dendrit. Dendrit ini merupakan juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel neuron lain untuk dikirimkan ke badan sel, yang kemudian nanti akan diproses. Kemudian ada akson. Akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Akson ini dibungkus oleh selubung mielin. Nanti akan ditunjukkan selubung mielin seperti apa. Kemudian bagian akson yang tanpa mielin disebut dengan nodus Ranvier untuk mempercepat jalannya impuls. Mielin ini ditutup dengan selubung yang dinamakan cell swan. Tadi kan disebutkan kalau akson dibungkus, ada akson yang dibungkus oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin ini selubungnya bernama cell swan. Kemudian neuron itu tidak dapat melakukan pembelahan mitosis, namun serabutnya dapat beregenerasi. Jadi jika ada neuron yang patah atau terbagi, maka dia dapat beregenerasi membentuk neuron yang baru, bukan melakukan pembelahan mitosis. Nah, neuron ini berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Ada neuron sensor, ada neuron motor, dan ada neuron konektor. Neuron sensor atau neuron aferen menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Maksudnya menyentuh sesuatu, misalnya dengan kulit, nah nanti akan dikirimkan impulsnya ke saraf pusat oleh neuron sensor.
Yang kedua ada neuron motor atau eferen. Nah, eferen ini yang menghantarkan impuls dari otak atau dari sistem saraf pusat. Setelah tadi dikirim oleh neuron sensor, kemudian dikirim oleh neuron motor ke organ motor atau kelenjar. Organ motor ini otot. Jika tadi contohnya jika ada kulit menyentuh barang yang panas atau hal-hal apapun, kemudian dikirim oleh neuron sensor ke otak. Setelah itu impulsnya dari otak dikirim ke otot oleh neuron motor sehingga bisa otomatis mengangkat atau melompat dan lain-lain, atau menangis oleh kelenjar. Kemudian ada neuron konektor. Neuron konektor ini sel saraf yang menghubungkan antar neuron. Nah, sedangkan berdasarkan juluran sitoplasma, neuron ini dibagi menjadi 3. Ada neuron multipolar, ada neuron bipolar, dan ada neuron unipolar. Nah, berikut gambar struktur dari sel saraf atau neuron. Nah, tadi dikatakan bahwa ini yang dinamakan dengan badan sel. Yang mana inti selnya? Yang ini. Nah, ini badan sel. Ini intinya. Yang mana sitoplasma? Yang ini, yang biru. Ini yang dinamakan dengan dendrit tadi. Juluran-juluran atau cabang dari neuron. Kemudian ini akson. Juluran yang memanjang, juluran sitoplasma yang memanjang. Kemudian tadi disebut dengan ada akson yang tertutupi oleh selubung mielin. Nah, ini selubung mielin. Nah, selubung mielin yang menutupinya itu lapisannya namanya sel Schwann. Yang ini sel Schwann. Di dalamnya pun terdapat organel lagi. Ada mikrofilamen, ada mikrotubula. Ini ada nodus Ranvier, akson yang tidak tertutup oleh selubung mielin. Jadi nanti impuls itu akan diatur di sini, nanti akan dihantarkan oleh akson. Nanti jika ada sel neuron lain dikirimnya oleh dendrit. Seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe neuron berdasarkan juluran sitoplasma tadi. Ini ada yang unipolar, ini ada bipolar, dan ini multipolar. Multipolar ini banyak sekali cabangnya, makanya multipolar. Cirinya unipolar ini seperti menggantung badan selnya. Kalau bipolar ini seperti ada pada tengah-tengah badan selnya. Nah, jika multipolar seperti sel neuron biasanya. Kemudian selanjutnya ada neuroglia. Neuroglia ini sel penunjang pada syaraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, ada beberapa jenis sel glia atau sel neuroglia. Yang pertama ada astrosit, yaitu lem yang menyatukan neuron. Kemudian ada oligodendrosit yang membentuk lapisan mielin, lalu ada mikroglia untuk pertahanan imun, dan sel ependima, yaitu membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Nah, perlu kalian ketahui juga, astrosit ini bentuknya seperti bintang. Jadi kakinya banyak gitu ya, bayangkan saja bintang. Kemudian ada oligodendrosit. Oligodendrosit ini menyerupai astrosit sama, tetapi badan selnya lebih kecil. Jadi nanti ada di tengah-tengah di antara sel-sel neuron yang terhubung. Jadi dari gabungan-gabungan selubung mielin nanti akan membentuk oligodendrosit. Jadi dia terbentuk dari lapisan-lapisan mielin, tapi dia masih memiliki badan sel, hanya lebih kecil. Kemudian mikroglia ini bersifat fagosit. Fagosit itu bisa menelan partikel-partikel yang berbahaya seperti bakteri, sel-sel mati, dan lain-lain. Selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis ini adalah hubungan satu neuron dengan neuron yang lain. Titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, seperti yang tadi sudah saya bahas, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Bagian-bagian sinapsis ini ada beberapa. Yang pertama ada prasinaps, kemudian ada celah sinaps, lalu ada pasca sinaps. Nah, nanti akan diperlihatkan gambarnya yang mana prasinaps, kemudian yang mana sinaps, dan yang mana pasca sinaps. Kemudian pada celah sinaps terdapat substansi kimia atau neurotransmitter untuk mengirimkan impuls. Neurotransmitter dapat bersifat eksitasi, dapat bisa meningkatkan impuls, atau bisa juga menghambat impuls. Nah, ini merupakan gambar dari sinapsis. Ini ujung akson atau terminal akson.
ini dendrit dari neuron lain. Nah, ini yang merupakan namanya prasinaps. Nah, ini prasinaps, bagian dari ujung akson atau terminal akson. Kemudian ini celah sinapsnya. Lalu ini neuron pasca sinaps. Jadi dia bagian dari neuron lain. Nah, nanti jika sedang terjadi atau sedang ada impuls, nah di sini neurotransmitter ini akan bekerja. Neurotransmitter atau impuls jika sudah ada di ujung akson, maka dia akan keluar melalui eksositosis, dan jika sudah ada di celah sinaps, maka dia akan berikatan dengan suatu protein dan menempel di neuron pasca sinaps untuk selanjutnya memasukkan impuls ke neuron baru. Nanti kalian boleh cari video yang lain atau video animasi yang bergerak mengenai sinapsis ini. Banyak sekali di YouTube video animasi-animasi yang sudah dibuat oleh orang-orang lain yang lebih ahli. Nah, kalian bisa tonton agar lebih mengerti bagaimana cara kerjanya dengan animasi yang bergerak. Mungkin sampai sini dulu pengenalan dasar dari sistem syaraf. Untuk selanjutnya ada mekanisme penghantaran impuls. Artinya bagaimana impuls itu bergerak di dalam sel syaraf kita, prosesnya. Lalu bisa dicari juga video tadi sinapsis. Nah, bisa kalian cari di video YouTube lainnya yang menggunakan animasi bergerak agar kalian dapat mudah paham. Tidak hanya penjelasan seperti yang ada pada PowerPoint Ibu. Video kali ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Kita akan sambungkan di materi selanjutnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.